Nggih. Pak, awal polemik di petani jeruk bersama pemerintah desa di Selorejo ini seperti apa, Pak? Dulu waktu malam tahun baru, kepala desa mengumpulkan semua warga petani, katanya ini mau dikelola BUMDes. Terus ujung-ujungnya di depannya ada kompensasi kok, terus nggak ada kompensasi. Terus masalah sewa menyewa ini, kalau dari dulu nyewanya mulai kalau 2019 seperti 2019 itu nanti habisnya tahun 2020, kalau kalau bulan 9 10 nanti habisnya, jadi 2020 itu baru habis. Makanya warga di sini semuanya itu masih punya patokan seperti itu. Gitu loh. Nggih. Lalu itu, Pak, sempat ada pengerusakan juga, Pak, nggih? Memang kan itu ada pengerusakan, kayaknya buahnya belum layak dikonsumsi. Nah, terus kok BUMDes ujuk-ujuk ngompres baru 2 kali kok sudah rusak. Sedangkan buah jeruk ini kalau masa mulai awal dari bunga sampai tua sampai gini itu 10 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan juga bisa, Mas Yan. Itu baru tua. Itu mungkin masih 6 bulan sudah dirusak. Itu siapa, Pak, yang berusaha, Pak? Katanya Suran BUMDes. Oh, nggih. Itu yang melakukan eksekusi itu orang sini atau orang luar desa, Pak? Orang sini. Oh, nggih. Itu kan orang Suran BUMDes. Nggih. Katanya ya sudah pegawainya di BUMDes. Jadi ngambil jeruk disuruh BUMDes. Itu terjadi kapan, Pak? Bulan April. April kemarin ini, April Pak, kemarin. Nggih. April kemarin. Sudah berapa kali, Pak, pengerusakan itu dilakukan? Kalau pengerusakan itu kan sudah, warga ini sudah dengar-dengar tapi belum ada bukti. Nah, kalau ada bukti ya itu bulan April itu baru ada bukti waktu kejadian. Itu warga langsung mendatangi langsung, Bang? Langsung mendatangi, punyanya Bu Purwati. Nggih. Jadi Bu Purwati itu ada, Jiono juga ada, Sauji juga ada. Terus saya juga dari Pujon pun langsung meluncur melihat ada pengerusakan itu. Secara langsung ada, Pak? Secara langsung ada. Oh, nggih. Di situ pun ada Mas yang rusak, Agus sama Irgi. Oh, nggih. Yang saya ketahui waktu itu Agus cuma sama Irgi dok. Itu ditanya-tanya juga, Pak, sama petani? Sempat ditanyai. Itu jawabannya gimana, Pak? Jawabannya katanya disuruh BUMDes sama Pak Kades. Oh, nggih. Imbas dari pengerusakan itu apa, Pak, bagi petani? Imbasnya? Ya kita ini warga kan rugi ya. Rugi secara rugi panen. Ya. Akhirnya itu, Pak, nggih, apa? Akhirnya Bobotnya tidak sesuai maksudnya? Ya iya, kan itu belum layak dimakan. Belum layak dikonsumsi. Oh, berarti belum layak panen. Yang dipetik sama oknum yang katanya suruhan BUMDes Kades itu belum waktunya panen, belum layak. Masih hijau, Bang? Masih hijau. Nggih. Lalu setelah itu warga inisiatif melaporkan, Bang, nggih? Ya punya inisiatif melaporkan memang. Kan itu warga merasa haknya itu masih ada di tanaman jeruk. Kalau tanah memang kita nyewa. Kalau sekarang ada rame-rame gini, warganya ada yang mau nyewa dikembalikan, ya kita ini ya malah untungnya Pak Kadesnya itu sepertinya agak loman, jadi warganya gitu loh. Seperti Pak Waliadi bayar bulan 9 dikembalikan, bulan 10 dikembalikan, sampai bulan 12 dikembalikan, kan berarti kan akhirnya warga yang lainnya nggak mau bayar yang 2020. Pak, lalu awal cerita jenengan bisa dilaporkan atas tuduhan pencurian itu gimana, Pak, ceritanya? Itu kalau saya nggak terima, mungkin nanti urusannya panjang ya. Soalnya waktu kejadian di situ, saya ini ngelihat Pak Ngateman sama Pak Sugeng itu manen tanamannya sendiri. Tapi katanya BUMDes itu melanggar aturan BUMDes. Tapi kan itu tanaman warga sendiri. Kalau masih ngasih kompensasi, kemungkinan ya ikhlas, ya, ikhlas. BUMDes ikhlas lah dulu, biar dipanen petani dulu. Gitu loh. Nah, kemudian saya datang, saya cuma ingin memberitahu, ingin meluruskan sejarah tanaman jeruk ini ya apa, gitu loh. Tanaman jeruk ini tanamannya warga.
Nggih. Terus waktu itu nyewa nggak ada perjanjian secara tertulis, itu nggak ada. Nggih. Ada saksi nanti Pak Kades yang sebelum Pak Bambang ini, yang waktu membagikan benih jeruk. Jadi perjanjiannya cuma lesan, ini jangka panjang, nyewanya per tahun. Nggih. Jadi awalnya kalau nyewa di sini, kalau mau hujan seperti bulan 9, 10 itu baru bayar sewa nanti ke depan. Seperti tahun 2017 ya, Nggih. kita bayar bulan 9, 10. Nanti habisnya 2018 bulan 9, 10. Kalau ada aturan sekarang ya mungkin kita ini kalau mau ngasih kompensasi ya kita lihat dulu bahwa itu sudah layak petik apa belum. Terus kalau warga ini kan masih punya hak. Nggih. Terus saya datangi gitu, saya ngasih saran biar dijelaskan dulu Pak Kadesnya sama ini petani, biar jelas dulu. Nanti kalau disuruh kerja kan ya biar kalau jelas kan ya sudah enak. Nggih. Jadi apa caranya gimana, terus kok BUMDes ini ujuk-ujuk terus nyerobot tanaman petani ini, kan warga ya juga mau berontak. Tanam mulai dari kecil. Nggih. Walaupun bantuan dari pemerintah, mungkin tujuan pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nggih. Tapi kenapa kok sekarang diambil desa, katanya dikelola BUMDes, kan yang dikelola itu kan yang dimintakan tanahnya. Nggih. Sedangkan tanaman ini tanaman warga sendiri yang menanam. Dari 102 orang ini luasnya 25 hektar, itu dari 102 orang. Nggih. Nggih. Lalu itu Pak, panjenengan dilaporkan itu hari apa Pak? Hari Sabtu. Hari Saya Sabtu. dipanggil ke Polres. Tanggal berapa Pak itu Pak? Kemarin ini Pak? Kemarin nih, hari Sabtu Oh, kemarin nih. itu Sabtu kemarin. Iya, Nggih. Sabtu kemarin Dipanggil ke Polres. berapa orang Pak yang dipanggil? 10 orang. Oh nggih. Panjenengan dituduh mencuri itu Pak nggih. Nggih. Oh, nggih. Lalu itu Pak, ketika penanaman sendiri Pak, ketika menanam jeruk sendiri itu butuh proses waktu berapa tahun Pak sampai bisa berbuah itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun baru berbuah. Itu ditanam di sini dari tahun? Dari tahun 2010. Nggih, berarti baru menikmati proses panen ini 3 tahun kurang Pak nggih, belum 3 tahun. 3 tahun ini baru metik ini loh. Nggih. Setahun bisa berapa kali panen Pak? Ya setahun ada 2 kali. Gitu. Oh nggih. Ada 1 kali. Nggih. Lihat perawatan. Nggih. Baru dipanen sekitar 3 tahun ini tiba-tiba mau diambil alih itu apa Pak alasannya? Dari pihak desa sendiri apa memberi alasan Pak? Pihak desa katanya di desa ada BUMDes. Nggih. Jadi tanah ini mau dikelola BUMDes kan bilangnya tanahnya. Nggih. Nah terus tanaman ini kan tanaman warga. Nggih. Ya kita konfirmasi dulu lah baik-baik. Oh nggih. Nggih. Lalu itu Pak, dari pihak petani sendiri cuma minta itu Pak nggih kompensasi dari selama hampir 10 tahun merawat ini Pak nggih. Iya, kalau dulu sebelum menuju ke jalur hukum, Nggih. nah, warga dikasih kompensasi pun mau. Nggih. Terus ada yang bagian dikurangi pun mau. Nggih. Terus ada yang apa itu? Pokoknya kalau satu lokasi mungkin ada 400 pohon, dikurangi 100 pohon. Kalau memang itu untuk warga yang lain yang kurang mampu mau dibagikan, ya warga yang lain ini ikhlas. Nggih. Tapi kalau ada pihak lain nantinya yang ngelola ya kita ini ya nggak bisa lah Nggih. Terakhir Pak, itu seandainya katakanlah memang tidak bisa diperpanjang dan pihak desa tidak mau memberikan kompensasi Pak, dari pihak petani sendiri mau bagaimana Pak? Apa tanamannya akan ditebang atau bagaimana? Ya iya, lah kan pihak desa mintanya tanahnya. Nggih. Perdes itu kan tanahnya. Nggih. Sedangkan tanaman ini tanaman warga. Nggih.
Walaupun bantuan dari pemerintah, mungkin tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau sekarang mau diambil sama pohonnya, berarti kan pangannya warga ini ditampel, Mas. Nah, ini terpaksa, mungkin bukan saya yang merovokator, tapi semua warga yang bersangkutan, nanti kalau memang diambil secara paksa diambil BUMDes, ya katanya ini mau ditebang. Itu kesepakatan warga tanpa bukan kesepakatan, istilahnya kayak bukan tidak ada yang memprovokasi. Mufakat. Fakta memang, fakta dari warga semua. Ya, Pak, jika pada akhirnya ini ditebang, nanti para petani gimana Pak pekerjaannya nanti? Ya mungkin petani ya selama ini kan ya selain menggarap ini kan juga buruh di mana-mana, terus ada nanti nyewa di mana gitu loh. Pak, biar sama-sama adilnya bagi petani juga, harapan petaninya yang diinginkan itu apa sih Pak? Harapan petani, harapan petani Pak Kades itu bisakah menemui warganya ini? Bisakah bicara dengan warganya ini? Berarti sebelum ini belum ada komunikasi sama sekali tentang belum ada komunikasi setelah ini. Tapi warga sudah terus kita laporkan. Warga sudah itu Pak, berusaha menemui warga enggak? Menemui kepala desa enggak Pak? Warga mau menemui kepala desa kan sulit. Sulitnya itu seperti kalau ada warga yang ingin ketemu ya kesulitan gitu. Terus ada yang dilaporkan di sana untuk laporan mungkin kumpulannya sama warga yang lain, bukan warga yang ini. Jadi warga ini nggak pernah diajak. Setelah ada masalah ramai ini, warga ini nggak pernah ketemu. Terakhir ketemu itu kapan Pak? Ya bulan 1 itu aja. Bulan 2020? Iya, oh, 2020. Pak, petani di sini juga terancam sewanya habis Pak ini. Ini saya walaupun katanya Pak Kades, ini kan saya aman nyewa 2020. Tapi kok Pak Kades sendiri bilang nanti bulan 9-10 mau diambil semua. Nah, itu kan saya terus ikut membela tanaman ini. Berarti istilahnya semua petani juga terancam kepemilikan tanaman ini. Bukan sewanya itu pun warga mau nyewa. Oh, sebenarnya mau. Masih mau nyewa. Tapi kenapa ada yang warga yang mau nyewa kok dikembalikan, akhirnya yang di belakangnya yang nyusul ya wong sing dhisike di balekno apa meneh sing kari. Nah iki